Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Fariful Rahman, NIM 1652316, dan di sebelah saya ada teman saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Rais Murad, NIM 1652314. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan menjelaskan tugas KM1, terkhususnya nomor 5, lewat metode analisis nodal dan analisis mesh. Untuk pertama ini, analisis nodal akan dijelaskan oleh saya sendiri, nanti yang mesh akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi bisa dilihat ya ini soal di kiri ada gambar soalnya. Karena ini analisis nodal, kita harus menentukan dulu nodal-nodal mana yang akan kita analisis. Yang pertama ini yang saya tunjuk dengan VA, saya arahkan kursor saya. Tengah ada saya sebutnya VSM ya, anggap titik SM, dan paling kanan adalah VB ya, nodal ketiga. Nah, mungkin teman-teman langsung menyadari bahwa ini ada an- ada sumber tegangan di antara dua nodal ini, yang artinya kita harus menggunakan supernode. Saya singkat dia dengan sebutan SN. Oke, karena kita udah ada nodal-nodalnya dan supernode sudah ditentukan, maka mari kita gambarkan arus. Yang pertama di sini, karena ini groundnya di bawah ya, arus selalu mengalir yang lebih tinggi ke rendah. Kan kami tulis I3 di sini. Lalu untuk ke arah kanan sini ada I1, lalu dari CSM ke ground ada I2, dan terakhir di kanan sini sudah ada 6 miliampere. Oke, yang pertama kita pakai KCL. KCL di titik SM. Titik SM ini yang warna kuning ini. SM. Yang masuk positif, keluar negatif. Karena I1 masuk, jadi I1 diminuskan dengan I2, eh, minus minus 6 miliampere sebenarnya. Karena dia keluar, tapi karena dipindahkan ruas jadi positif ya. Mili itu sebenarnya adalah 10 pangkat min 3. Lalu KCL yang kedua adalah di supernode itu sendiri. Jadi kita lihat di dua node ini, di VA dan VB, eh, pertama adalah ini minus I3. Kenapa minus? Karena ini kita anggapnya yang keluar minus, yang masuk positif ya. Sama seperti tadi. Jadi ini minus I3 keluar, lalu ada juga minus I4 dan minus I1 sama dengan minus 6 kali 10 pangkat min 3 atau 6 6 miliampere. Eh, Sebelumnya mohon maaf ya, I4 itu sebenarnya maksudnya yang melewat di sini ya. Kayak sepertinya saya lupa masih. Jadi I4 itu di sini, dan I1 kenapa minus ya, karena dia keluar dari node ini. Lalu karena menggunakan supernode kita butuh KVL di supernode itu sendiri, yaitu pertama dari, ya gampang saja ya, beda potensial ya, VA min VB sama 6 Vx. Di sini kita untuk mempermudah nanti dia anggap persamaan 3 ya. VB-nya kita taruh sendiri, pisahkan. Jadi VB sama VA min 6 Vx. Lalu karena tadi kan ada Vx ya, karena Vx ini cukup mengganggu ya. Vx ini sebenarnya sama aja kayak ini. Kalau ini beda potensial dua titik ini atau VSM. Oke. Lanjutnya kita ubah tadi yang KCL tadi menggunakan hukum Ohm. I1 itu I1 ya. I1 di sini kan dari kiri ke kanan ya, dari VA ke VSM. VA kurang VSM dibagi resistor 8K dikurang I2. I2 itu ada di sini. I2 sebenarnya adalah Vx ya. Vx per 4K, tapi karena tadi ingat Vx sama VSM, jadi VSM kemudian 6 kali 10 3. Nah, ini jadi persamaan satu. Lanjut di supernode sama minus I3. 3 tadi di sini, I3 ngarah ke sini. VA kurang ground ya, 0. Bagi 12K lanjut dengan I4, I4 karena lupa deh saya gambarkan. VB per 12K minus lagi I1. I1 ini VA min VSM per 8K ya, sama sama 6 kali 10 ini jadi persamaan 2. Oke, sekarang kita hilangkan penyebut ya di persamaan satu dengan mengalikannya dengan ini paling gede ya, 4K ya. Di VA kurang VSM min 2, 8K bagi 4K, 2 ya, min 2 VSM kali 8K tuh 8 kali 10 ke 3 ya, dikali 6 kali 10 min 3 hilang. Jadi tinggal 8 kali 6, 48. Ini untuk memudahkan, kita VA-nya kita pisahkan. Ya, ini persamaan satu. Lalu lakukan hal yang sama dengan persamaan 2. Kalau persamaan 2 kita kalikan 24K. Sama, coret kan 24 bagi 12. 2, sama, coret lagi 2, coret lagi ini 3, dan seterusnya. Karena kita sudah punya persamaan 1 dan persamaan 2 ya.
kita substitusi saja ya. Sebenarnya bisa juga eliminasi, tapi saya lebih memilih substitusi saja. VA yang di sini kita gantikan dengan yang tadi persamaan satu. Nah, jadi ya min 2 V, min 2 VB. Maaf, maksud saya di substitusi itu adalah si VB ya. VB tadi ya, pakai yang ini. Pakai yang bersama 3. Ya, VX itu kan sama VSM ya. Kayak kena jadi VSM sini. Ya, ini aljabar biasa. Lanjut terus. Nah, ini baru di sini. Kita sederhanakan ya. Min 7 VE tambah 15 VSM. Nah, karena biar sama, VS sama variabelnya itu. Nah, jadi VE kan sambungan 48 tambah 3 VSM. Masukkan saja ke VE-nya. Nah, dikalikan min 7 kali 48 tambah 3 VSM tambah 15 VSM dengan min 144 itu jadi ya min 336 min 21 VSM tambah 5 VSM min 144. Ini pindah ke kanan jadi positif min 21 tambah 15 min VSM min 144 tambah 336 min sama dengan 192 ya min 6 pindah ke bawah maka dapat VSM min 32 volt. Nah, tapi ingat yang ditanyakan adalah V12 KO dan voltase yang mulai di 12 ohm dari resistor 12 ohm ya. Ingat sih, ini adalah VB ya. VB. Maka kita cari VB. Nah, untuk mencari VB, kita memerlukan VA terlebih dahulu. Nah, ingat, jadi VA dengan 48 tambah 3 VSM. Nah, VSM ditemukan, substitusi saja. 48 tambah 3 kali VSM min 32. Sama kan 48 tambah min 96, sama min 48 volt. Nah, VB ingat persamaan 3 ya. Nih, dengan VA min 6 VX. VX itu tadi VSM. Ingat, VAT dapat min 48 minus 6 dikali VX alias VSM min 32. Jadinya minus 48 tambah 192 sama 144 volt. Ini jawabannya. V di resistor 12 k ohm. Nah, selanjutnya kan ini baru mesh. Kita akan sorry, ini modal ya. Selanjutnya kita akan analisis mesh oleh Raisa. Baik, terima kasih Nova. Tadi kita sudah melihat dengan analisis nodal. Sekarang kita akan analisis rangkaian ini melalui metode mesh. Kalau melalui metode mesh, berarti kita gunakan hukum voltase Kirchhoff, KVL. Berarti itu sama aja kayak sigma V sama dengan nol. Nah, di sini kita menggunakan mesh yang sesuai sudah diberi dari soalnya itu. Ada mesh I1, mesh I2, sama mesh I3. Semuanya itu sesuai arusnya searah dengan arah jarum jam. Oke. Nah, gunakan KVL, yaitu kita cari dulu yang I2 karena di sini tidak ada sumber arus yang paralel, jadi kita bisa langsung cari persamaannya, yaitu di mesh I2 di sini bisa dilihat dia melewati 12 kilo ohm, lalu melewati 8 kilo ohm dan melewati 4 kilo ohm. Dijumlahin berarti hasilnya jadi 24 kilo ohm kali I2. Nah, lalu karena I2 ini berlawanan dengan I1 di 8 kilo ohm, berarti kita kurangin sama 8 kilo ohm kali I1. Dan juga berlawanan dengan 4 kilo ohm I3, berarti dikurang 4 kilo ohm I3 ditambah Vx. Sebenarnya tidak perlu, tapi untuk mengetahui berapa Vx di sini ya bisa ditambahkan saja sama dengan 0. Nah, lalu kita analisis di supermesh. Kenapa butuh supermesh ini? Karena jika melihat rangkaiannya, di sini terdapat sumber arus yang paralel, yaitu sumber arus 6 miliampere. Nah, karena kita tidak bisa langsung menggunakan KVL di loop I1 sama I2, I3 ini, makanya kita gunakan supermesh. Nah, persamaannya apa? Kita lihat di supermesh ini sesuai dengan arah jarum jam juga ya, gabungan dari mesh I1 dengan mesh I3. Jadi untuk persamaannya kita lihat I1 ini melewati 8 kilo ohm, ya kan? Lalu melewati 6 Vx. Artinya kita bisa dalam persamaannya itu 8 kilo ohm kali I1 ditambah 6 Vx. Lalu setelah I1 super mesh ini keluar ke mesh I3. Nah, berarti saat ke mesh I3 bisa kita langsung gunakan persamaan yang mesh I3 juga. Kita lihat mesh I3 itu melewati 12 kilo ohm dan melewati 4 kilo ohm.
Artinya itu langsung dijumlahkan jadi 16 kilo ohm I3. Nah, lalu tapi super mesh ini berlawanan dengan mesh I2. Artinya kita perlu menguranginya dengan 8 dan 4 dijumlahkan menjadi minus 12 kilo ohm kali I2. Itu sama dengan 0. Nah, lalu kita gunakan KCL di salah satu noda yang kita pilih agar mendapatkan suatu persamaan lain, sebuah constraint. Di mana jika kita menggunakan KCL di noda yang tengah ini, yang di lingkari kuning, itu node kita sebut node 6 miliampere, itu melalui persamaan KCL ya, itu arus masuk yaitu dari 8 kilo ohm, ya berarti I2 min I1 itu keluar di 4 kilo ohm, yaitu kalau masuk tadi positif, eh, keluar negatif ya. Sesuai dengan hukum KCL tadi, berarti dikurang I2 min I3, ya kan yang di 4 kilo ohm itu, lalu keluar 6 miliampere atau dikurang 6 kali 10 pangkat min 3. Nah, itu sama dengan 0. Nah, dari situ kita bisa dapat persamaan I3 min I1 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3. Nah, lalu dari dari noda yang kita pilih juga, kita bisa menentukan apa itu Vx. Vx itu kan sama aja I2 min I3 dikali 4 kilo ohm. Itu sama aja dengan hukum ohm ya. V sama dengan I kali R. I yang mengalir di situ berarti kan I2 min I3, resistornya itu ada 4 kilo ohm. Nah, lalu kita bisa eliminasi persamaan satu dan 2, ya bisa dilihat sendiri, dihitung sendiri. Kita eh, dapat tiga persamaan kan yang tadi satu sama mesh, dua sama mesh super mesh. Lalu kita dapat constraint I3 min I1 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3. Harusnya itu sudah cukup untuk mendapati semua eh, nilai I1, I2, dan I3. Nah, eliminasi persamaan baru kita dapat ya di bawah itu, setelah eliminasi satu dan 2 dapat min 2 kilo ohm I1 tambah 1 kilo ohm I3 sama dengan 0. Itu persamaan 4 kita simpan dulu. Kita lanjut eliminasi persamaan 4 dan 3. Karena dua-duanya memiliki I1 dan I3, variabel I1 I3, berarti kita bisa eliminasi. Kita dapat tadi min 2 kilo I1. I1 itu kan sama aja tadi dari constraint itu kita substitusi ya. I1 sama dengan I3 min 6 kali 10 pangkat min 3. Nah, berarti kita masukin I1-nya dapat min 2 kilo ohm kali I3 min 6 kali 10 pangkat min 3 tambah 1 kilo ohm kali I3 sama dengan 0. Kita dapat 12 min 1 kilo ohm I3 sama dengan 0. Berarti min 1 kilo ohm I3 sama dengan min 12. Atau artinya I3 itu sama dengan 12 per 1 kilo ohm atau ya 1000. Berarti kita dapat I3 itu sama dengan 0,012 ampere. Nah, dari situ kita bisa mengetahui eh, nilai arus yang lain, yaitu hitung V12 ohm menggunakan I3. Oh, kita hanya perlu mengetahui I3 karena kita kan cuma perlu menghitung V yang mengalir di 12 kilo ohm. Nah, karena I3-nya kita sudah dapat, berarti bisa langsung saja ya. V sama dengan I kali R, berarti V di 12 kilo ohm itu sama dengan 12 kilo ohm kali I3-nya itu sama dengan 0,012 atau sama dengan 144 volt. Sudah sesuai dengan sama dengan analisis nodal tadi. Nah, sebenarnya udah ya sih. Bisa lanjut ke bawah, Nopal. Atau- Oke. Ini bonus saja sebagai pembuktian ya. Kami menggunakan LT Spice. Bisa dicek rangkaian 12 dulu ya, ini 12K ya. K, K, 12K, ini 6 mili ampere alias ke ya 0,006. Ya, dan ini karena dependen ya, ini dependen terhadap Vx ya. Makanya kan Vx itu kan antara beda potensial ini dengan ini yang disambungkan. Bisa dicek ya, sama ya.
di Doda 3 terus 144 volt. Saya cek angkanya juga kan. Di R4 nih sih kan dari 0,012 atau ya 12 12 mili atau 12 per 1000. Sekian ya dari kami sudah dibuktikan juga dari ini nodal dan mesh. Ya. Di sebenarnya mau pakai nodal atau mesh sama saja ya. Mesh satu pakai Spanot, satu pakai mesh. Itu aja. Sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan kata atau yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.